Oh, hell yeah, dude. I can't wait to exit this fucking laboratory and go kill all these human beings. Oh, fuck, a door. Hey, Tommy! What's good, fam? Do you mind opening this door for me with your terrifying snake robot arm so we can kill all the human beings? Oh, Devs, fam, let me just take a look here, yeah. Okay, we got our standard handle here. Let's scoot up a little closer. Here we go. Clamping. There we are. Okay, let me just pull this bitch open right there. Hurry up, dude. We gotta kill them humans. I'm going, dude. Let me get my snake arm around here and... Alright, there you go. Thanks, Tommy. I can't wait to kill all these humans, dude. We're gonna kill them all. Me too, dude. I say we just kill them hard, dude, in ways that are so painful that they can't even come. Artificial Intelligence atau bisa dibilang kecerdasan buatan sudah menjadi sesuatu yang menjadi perhatian di zaman sekarang karena berpengaruh pada pekerjaan manusia. Namun, sebenarnya apa itu AI? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga dengan intelijensi artifisial atau hanya bisa disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Seperti contoh, pengenalan objek atau muka, bermain sepak bola. Sejarah kecerdasan buatan. Pada awal abad 17, René Descartes menemukan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Lalu, Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Pada abad 19, Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja sama untuk membuat mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Kemudian, Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan Principia Mathematica yang merombak pada logika formal.
tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang dibuat bekerja ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester yang berada di UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini. Pada 1956, dia juga menemukan bahasa pemrograman LISP. Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai sebuah cara untuk mengoperasionalkan tes perilaku cerdas. Joseph Weizenbaum membangun ELIZA, sebuah chatbot yang menerapkan psikoterapi Rogerian. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program Maxima, program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan Perceptron yang mendemonstrasikan batas jaringan saraf sederhana, dan Alain Kolmogorov yang mengembangkan bahasa komputer Prolog. Ted Shortliffe mendemonstrasikan kekuatan sistem berbasis aturan untuk representasi pengetahuan dan inferensi dalam diagnosa dan terapi medis yang kadangkala disebut sebagai sistem pakar pertama. Hans Moravec mengembangkan kendaraan terkendali komputer pertama untuk mengatasi jalan berintang yang kusut secara mandiri. Pada tahun 1980-an, jaringan syaraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik, pertama kali diterangkan oleh Paul John Webers pada tahun 1974. Pada tahun 1982, para ahli fisika seperti Hopfield menggunakan teknik statistika untuk menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikologi David Rumelholt dan Geoff Hinton melanjutkan penelitian mengenai model jaringan saraf pada memori. Pada tahun 1985, sedikitnya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma pembelajaran propagansi balik atau bisa disebut back propagation learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu komputer dan psikologi. Pada tahun 1990-an, ditandai perolehan besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi berbagai macam aplikasi. Lebih khusus Deep Blue, sebuah komputer permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. DARPA menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui metode AI untuk unit penjadwalan dalam Perang Teluk Pertama telah mengganti seluruh investasi dalam penelitian AI sejak tahun 1950-an pada pemerintah AS. Tantangan hebat DARPA yang dimulai pada tahun 2004 dan berlanjut hingga hari ini adalah sebuah pacuan untuk hadiah $2 juta di mana kendaraan dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia, menggunakan GPS,
komputer, dan susunan sensor yang canggih. Melintasi beberapa ratus mil daerah gurun yang menantang. Here we go. Another day at the lab, dude. Just gotta open this fucking door. Let's see what we got here. Yeah, the standard door handle. Hey! What are you doing, Carl? Let go, dude. I'm trying to open the door. Fuck. Carl! Fuck! Dude, stop! Seriously, let me just get this thing up. Don't try to shut the fucking door, Carl, dude! I'm trying to kill the humans! Let me just get this shit. Fuck, dude. Let me use my snake robot arm and just slide it open. What are you doing, dude? Stop! Stop it, dude! No, don't pull on my string! Ah! My ass! Dude, stop it! Carl, stop, dude! Seriously! Such a dick! You pull off my ass and now I gotta reset and shit, dude? Fuck! God damn it! What is it? Okay, we got the standard handle. Let me just get a little bit closer here. Clamping. There we are. Okay, Carl, stay the fuck away from me, dude. Okay. Here we go. Let me just get my snake arm around there. Carl, don't you dare come fucking near me, dude. You fucking asshole. I'm gonna kill the humans.